Shalom saudaraku sekalian, kita berjumpa kembali hari ini tanggal 14 Februari di hari Jumat ya saudaraku, pukul 12:01 saudaraku. Terima kasih, puji Bapa Yahweh, puji Yeshua HaMasiah, karena hari ini topik pembahasan yang diberikan oleh Roh Kudus agak sedikit berat saudaraku ya, bukan sedikit berat tapi sangat berat bagi saya untuk menyampaikan. Tetapi karena diutus ya saya mau tidak mau harus menyampaikan ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, tolong hamba-Mu ini urapi mulut dan pikiran, hati, roh dan jiwa hamba-Mu ini untuk menyampaikan dengan sangat jelas sehingga dapat dimengerti. Dan kegerakan Roh Kudus mengikuti kami, urapan-Mu penuh saat ini dan juga tertransfer kepada saudara-saudara kami yang mendengarkannya, menyimaknya Tuhan, sehingga menjadi berkat dan kebangunan rohani bagi hati, bagi roh kami, bagi tubuh dan jiwa kami. Di dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa, amin. Baik saudaraku, topik kita hari ini tentang nabi palsu saudaraku ya. Nah, sebelum saya masuk tentang nabi palsu, ini dari kemarin masih saja terjadi perdebatan tentang nama Tuhan. Begitu ya, tentang nama Tuhan. Saya memakai Yeshua, dikatakan bahwa itu nama yang lain. Wah, luar biasa ya. Jadi, nama asli Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani itu Yeshua. Jadi nama yang didaftarkan oleh Yosef ya, ayah ibu dari Yeshua, dari Tuhan Yesus itu ya Yeshua yang didaftarkannya. Nah, ada nama lain lagi variannya yaitu Yehosua ya, Yehosua. Jadi Yehosua ini dipanggil waktu Yeshua ini masih anak-anak. Makanya dari kemarin saya tidak mau membahas. Ada seorang ibu yang menanyakan, Bu, kalau saya sudah berdoa di dalam nama Yahusua ataupun Yehosua bagaimana? Saya berkata apa? Silakan saja. Tapi itu nama panggilan Yeshua waktu anak-anak. Jadi kalau Anda ada yang merasa bahwa penglihatanmu, peneguhanmu dengan nama Yehosua, ya terserah kamu, enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi jangan diperdebatkan. Memperdebatkan tentang makanan, memperdebatkan tentang sabat, memperdebatkan tentang nama. Luar biasa sekali. Ini itu sudah di penghujung akhir zaman. Mempelai itu sudah segera diangkat dan rajanya itu sudah tiba. Jadi mari persiapkan hati kita. Ya, jangan menyerang satu dengan yang lain. Kalau kamu tetap menyerang terus, selidikilah spiritmu tuh benar-benar dari mana gitu loh. Ya, memalukan, ngerti nggak? Ya, jadi menyerang di dalam komentar pakai nama akun yang berbeda. I know who you are. Ya, jadi aku tahu siapa kamu, aku tahu spiritmu, aku mengenalimu. Gitu loh. Ya, jangan lakukan itu. Biarkan umatnya Yeshua ini fokus mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Kita mikir ditinggal atau enggak aja udah berat. Masih pakai cari-cari kesalahan. Kalau mau menyerang pribadi saya juga, Anda itu enggak kenal saya. 2 minggu bersama dengan saya tidak cukup untuk memperlihatkan kepribadian saya untukmu. Gitu ya. Setahun aja enggak cukup kok mengenal orang, apalagi 2 minggu. Ngerti ya? Jadi jangan ganggu. Dan hari ini yang aku mau sampaikan, yang saya mau sampaikan, tidak ada hubungan dengan dirimu. Kalau engkau merasa tersinggung, itu Roh Kudus, ngerti ya? Dan kalau engkau menghakimiku, maka ketahuilah, spirit yang ada padamu sama dengan spirit yang ada pada para imam ketika Yeshua HaMasiah datang di dunia. Spirit untuk menyalibkannya, spirit untuk membunuhnya, dan spirit untuk membinasakannya. Ngerti kamu ya? Karena saya adalah utusan, saya tidak akan menyerah sampai kegerakan besar itu terjadi, sampai jiwa-jiwa diselamatkan.
Mengerti kamu ya? Jangan main-main dengan Yeshua HaMasiah. Dan roh yang ada di dalamku adalah rohnya Yeshua HaMasiah. Dan perintahnya apa? Berdiam diri anakku, aku yang akan berperang. Dan lihat nanti ayat-ayatnya. Semakin engkau memojokkan kami, Roh Kudus akan membukakan tentang dirimu lebih terbuka lagi. Kalau engkau mengulitiku, maka yang akan kau dapat hanya kemurnian. Tetapi kalau Yahweh, Yeshua HaMasiah mengulitimu, maka apa yang didapat di sana? Gelap, kabut tebal. Ngerti kamu ya? Haleluya. Kita akan masuk ya. Tadi tentang nama Yeshua dan Yehosua. Jadi jelas semua ya. Anda mau pakai Yesus Kristus pun terserah. Yang jelas pesannya kepada saya, anakku, arahkan umatku memanggil namaku yang benar, karena sudah akhir zaman. Dan nama yang saya dengar di telinga, yang saya tangkap di sini otak dan di sini, adalah Yeshua, Yeshua HaMasiah. Jadi kalau Anda punya peneguhan, saya pun punya peneguhan, dan itu adalah Yeshua HaMasiah. Saya tidak pernah menghakimi yang memanggil nama Yesus Kristus, karena saya pun awalnya menyebut Yesus Kristus. Dan penulisan kitab Wahyu itu diilhami dengan nama Yesus Kristus, mengerti ya? Jadi kalau saya ajak semuanya menggunakan nama Yeshua HaMasiah, karena itulah pesannya sebelum buku ini dicetak. Ngerti ya? Jadi saya pun belajar, meskipun masih belepotan, saya menyebut nama Yeshua HaMasiah. Jadi saya tidak sedang mencari sensasi, tidak. Buat apa? Gitu ya. Nah, semalam saya itu sebelum masuk ke sini, saya bergumul sampai jam 2 malam saya baru tidur. Ketika didoakan suami saya baru bisa tidur. Karena saya tahu engkau yang sedang menyerangku menggunakan kuasa yang lain. Kelihatannya engkau putih, tetapi sebetulnya tidak. Karena roh-roh nenek moyang itu membalutmu. Ngerti ya? Nah, jadi ini surat saya kepada Yeshua HaMasiah semalam. Pergumulan saya. 13 Februari 2025 pukul 23 lebih 20 atau lebih 52 menit. Malam ini aku bergumul, Yeshua, bukankah tugasku telah selesai? Membacakan kitab Wahyu berikut maknanya. Yeshua, bolehkah aku berhenti membuat video? Bolehkah aku berhenti untuk tampil? Karena aku tidak sedang mencari masalah. Karena aku tidak sedang mencari penghargaan. Karena aku tidak sedang ingin dikenal. Kalau boleh, biarkanlah aku bersembunyi di kakimu, di dalam pelukanmu. Sama seperti hari-hari yang telah lalu. Ketika engkau membukakan kepadaku kitab Wahyu, aku bisa bertemu muka denganmu tanpa beban. Aku bisa melayanimu dengan penuh sukacita, meskipun ada riak-riak sedikit. Tetapi aku bahagia, tanpa harus dikenal, tanpa harus menunjukkan wajah. Aku sudah bersyukur, Bapa, karena aku tidak ingin apa-apa. Tidak. Aku juga bukan orang yang pandai, tapi aku juga bukan orang yang goblok. Ketika engkau menganggapku bodoh, aku tidak apa-apa, karena aku tahu rohmu lah yang ada padaku. Ketika aku menunjukkan kasih kepadanya, aku menempuh perjalanan yang begitu jauh mendatangi. Ketika aku memberikan berkat terakhir yang ada di tabunganku untuknya dan mengorbankan seluruh karyawanku. Ketika aku mengorbankan kebutuhanku untuk memberkatinya, dia masih bertanya, kepribadian apa yang ada padaku, Yeshua? Dia masih mengatakan, aku tidak layak.
Aku menyambutnya sebagai saudaraku. Aku mencucikan bajunya. Aku menyiapkan makanan untuknya. Bahkan aku mau memberikan anakku dalam asuhannya. Yeshua, tapi balasannya adalah kebencian yang luar biasa. Jadi aku berkata kepada Yeshua, Yeshua, bolehkah aku berhenti membuat video? Karena dia terus mengejar aku. Aku hanya mau duduk diam di kakimu, menjadi pendoa, tanpa dikenal, tanpa berebut subscriber. Tidak, aku hanya ingin menyampaikan pesanmu. Tahukah Anda apa jawabannya untuk saya? Ayo kita baca di 2 Korintus 7 ayat 1-16. Mari saudaraku buka. Karena saya itu orang yang bersih, dan apapun yang ada di dalam hati, apapun yang saya pikirkan harus diungkapkan agar saya bisa menyampaikan pesan yang murni. 2 Korintus 7 ayat 1-16. Selanjutnya, hai yang terkasih, karena memiliki janji-janji ini, kita dapat menyucikan diri kita dari semua pencemaran daging dan roh, sambil menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Elohim. Sukacita Paulus karena pertobatan jemaat. Berilah ruang bagi kami. Berilah ruang bagi kami. Kami tidak pernah menyalahkan siapapun. Kami tidak pernah merugikan siapapun. Kami tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun. Aku berkata, bukan untuk penghakiman. Karena aku telah berkata sebelumnya, bahwa kamu ada di dalam hati kami untuk mati bersama dan hidup bersama. Keyakinan terhadap kamu besar bagiku. Kemegahan demi kamu pun besar bagiku. Aku telah dipenuhi dengan penghiburan. Aku berlimpah-limpah dengan sukacita di atas segala kesukaran kami. Sebab bahkan ketika kami tiba di Makedonia, daging kami tidak sedikit pun mendapatkan istirahat. Sebaliknya, selalu ditekan dalam segala hal. Perselisihan dari luar, ketakutan dari dalam. Namun, Dia yang menghibur orang-orang yang rendah hati, yaitu Elohim. Dia telah menghibur kami dengan kehadiran Titus. Tahukah engkau, saudaraku, berapa lebar luka yang kau tinggalkan ketika engkau pulang? Tahu engkau bagaimana aku berseru bertelut di kaki Yeshua Mashiach sampai aku dipulihkan dan memutuskan untuk membuat video sendiri, mewartakan sendiri. Tahu engkau bagaimana kawan-kawanku mendukungku untuk pulih, bagaimana sakitnya. Bahkan seekor anjing saja mengerti kasih Tuhan. Tetapi engkau, sahabatku, jauh darimu. Dan bukan hanya dalam kehadirannya, tetapi juga dalam penghiburan, yang dengannya Dia telah dijadikan penghiburan bagimu. Ketika menceritakan kepada kami kerinduanmu, ratapanmu, kecemburuan kamu demi aku, sehingga aku lebih lagi disukacitakan lagi. Sebab jika aku bahkan telah mendukakan kamu dengan surat itu, aku tidak menyesal. Kalaupun aku menyesal, hal itu karena aku melihat bahwa sekalipun untuk sesaat, surat itu telah mendukakan kamu.
Sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah didukakan, melainkan karena kamu untuk pertobatan. Sebab kamu telah didukakan secara ilahi, sehingga kamu tidak dapat dirugikan apapun karena kami. Sebab duka cita secara ilahi mengerjakan pertobatan untuk keselamatan yang tak tersesalkan. Tetapi duka cita dunia mengerjakan kematian. Sebab lihatlah hal yang sama ini. Dengan kamu didukakan secara ilahi, berapa banyakkah hal itu telah mengerjakan ketekunan kepada kamu. Selain pembelaan, selain kemarahan, selain ketakutan, selain kerinduan, selain kecemburuan, selain pembalasan. Dalam segala hal, kamu telah mengajukan diri sebagai orang yang bersih dalam perkara itu. Kemudian, jika aku menulis juga kepada kamu, bukanlah sehubungan dengan dia yang melakukan kesalahan, dan bukan pula sehubungan dengan dia yang diperlakukan salah, melainkan sehubungan dengan ketekunan, ketika demi kamu dapat ditampakkan kepada kamu di hadapan Elohim. Dengan ini kami telah terhibur atas penghiburan, dan kami lebih disukacitakan dengan berkelimpahan atas sukacita Titus, karena rohnya telah disegarkan oleh kamu semua. Jadi, dari ayat ini, Yesua mengutus saya untuk menyegarkan Anda sekalian, untuk melepaskan, sehingga saya harus mengalami sakit yang luar biasa. Ketika saya diproses dan berhasil dimurnikan, barulah saya bisa memberikan kesegaran yang diharapkan Yesua untuk Anda semuanya. Memberikan kelepasan, karena saya hanyalah alat. Sebab jika aku telah memegahkan sesuatu kepadanya demi kamu, aku tidak dipermalukan. Sebaliknya, sebagaimana kami telah mengatakan segala sesuatu kepada kamu dalam kebenaran, demikianlah kemegahan kami atas Titus pun telah menjadi kebenaran. Dan kasih sayangnya menjadi makin berkelimpahan kepada kamu, ketika mengingat semua ketaatan kamu, sebagaimana kamu telah menyambutnya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita bahwa aku memiliki keyakinan di dalam kamu dalam segala hal. Dalam perjanjian baru dengan TB dikatakan, aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Inilah yang menguatkan saya sampai hari ini. Jadi ketika Yesua mengatakan, aku telah mendapati pekerjaan sempurna di dalam, dan aku bersukacita. Karena apa? Karena dapat menaruh kepercayaan kepada saya, kepada Anda dalam segala hal. Mari kita kerjakan bagian kita, keselamatan kita. Bukan seperti ini yang saya ingin sampaikan, tetapi Roh Kudus mengarahkan seperti ini. Jadi tugas saya, saudara-saudaraku, adalah menyegarkan dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat Yeshua HaMashiach. Tidak peduli nama siapa yang kau sebut, tapi saya mau bilang, nama yang benar di hari-hari akhir ini yang Yeshua rindukan adalah Yeshua HaMashiach. Beliau ingin Anda menyebutnya dengan nama itu. Dan Yahweh adalah Tuhan semesta alam. Dialah yang kita panggil sebagai Bapa. Yeshua dan Yahweh itu satu. Bukan hal yang berbeda. Ya, bukan hal yang sendiri-sendiri, tapi satu kesatuan. Jadi saudaraku, selama saya masih ada di bumi, selama saya masih ada, bagi engkau yang mau bertobat, bagi engkau yang mau dipulihkan, bagi engkau yang mau dibereskan, hambanya ini siap.
jikalau Engkau berkenan. Hambanya ini menunggu sesuai dengan perintah yang diberikan Yeshua HaMasiah. Jikalau ada lukamu, ada sakit hatimu, hambanya ini bersedia mendengarkan. Bantu saya untuk menggenapi semua rencananya dalam hidup saya dan Anda, supaya Yeshua HaMasiah segera datang dalam kehidupan kita, dan kita segera beralih dari tubuh yang fana kepada tubuh kemuliaan. Terima kasih Yeshua. Isi hatimu dan isi hatiku tersampaikan. Kiranya jemaatmu menerimanya dan bisa mengetuk setiap pintu hati yang masih penuh dengan luka, masih penuh dengan kebencian. Bapa, aku menangis untuk mereka. Hari sudah malam, sudah waktunya kami bersiap berdandan, sudah waktunya kami berbenah diri. Tetapi anak-anakmu masih terikat di dalam segala kebencian, di dalam segala luka dan keterpurukan. Tolong Bapa, aku mohon, pulihkan mereka satu persatu. Jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Sadarkan mereka waktunya sudah habis. Mampukan kami semua untuk saling mengampuni, saling mengasihi Bapa, saling mendukung. Mampukan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Pulihkan setiap hubungan suami istri yang rusak, setiap hubungan ayah dan anak yang rusak, setiap hubungan persahabatan yang rusak. Bapa, mari. Dan hamba minta hati yang baru, hati yang ketika mau mengajar, dia juga mau diajar, hati yang rendah hati Bapa. Terima kasih Yesus HaMasiah. Bapa Yahweh yang tercinta, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.